Angkat aja mas, gak apa-apa kok. Ineh kan yang nelpon? Bukan kok, adekku yang telpon. Paling juga mau minta duit lagi, cuekin aja lah. Kamu kemana sih mas? Biasanya, di jam ini, kita pasti teleponan dan video call, sambil nemenin kamu makan siang. Tapi sekarang, kamu susah banget buat ngangkat telepon dari aku? Di chat pun cuma kamu baca doang? Kamu pikir istri cuma pengen duit kamu doang kah? Andai kamu tahu, perhatian dan komunikasi itu jauh lebih penting dari apapun mas. Puas banget rasanya, ngelihat dia lebih menjaga perasaan aku dibanding perasaan istrinya. Entah kenapa, aku jadi ngerasa menang. Semua cewek yang ada di posisi aku, pasti mereka tahu rasanya, betapa bahagianya saat suami orang lebih memilih kita dibanding istrinya. Makasih ya mas, udah nganterin aku pulang. Maaf ya aku gak bisa ngajak kamu mampir. Soalnya takut ibu kos marah. Iya gak apa-apa. Mas pulang dulu ya. Iya mas, hati-hati ya. Kalau udah sampai rumah, kabarin aku ya mas. Iya Neng. Kenapa ya? Waktu kita masih jomblo, susah banget nemuin cewek yang sesuai tipe yang kita mau. Tapi giliran udah nikah, malah ketemu cewek yang bodinya sesuai sama yang kita mau. Mana agresif banget lagi, gak perlu effort yang jor-joran buat dapetinnya. Cobaan kayak gini sih, emang cocok untuk dicobain. Kucing mana yang nolak dikasih ikan? Mas, kok tumben sih pulangnya malam banget? Biasanya jam 6 udah di rumah? Terus aku telepon juga gak diangkat? Iya, hari ini aku sibuk meeting. Maaf ya gak bisa ngangkat telepon dari kamu. Tapi, aku lihat WhatsAppmu online terus kok, makanya aku teleponin kamu. Aku pinjam HP kamu ya? Aku mau chat ibu, soalnya HP aku lagi lobet. Bukannya kemarin aku udah kasih tahu kamu, kalau HP itu privasi. Jadi aku gak mau HP-ku dibuka-buka. Tolong hargai privasi aku. Udahlah, maaf kalau aku emang gak bisa jadi yang terbaik versi kamu. Tapi yang pasti aku gak mau privasiku diganggu. Loh kok kamu marah? Padahal dulu kamu seterbuka itu loh mas. Kita saling terbuka satu sama lain, kamu gak pernah nutupin apapun dari aku. Kalau sifatmu kayak gini, aku jadi makin curiga kalau kamu nyembunyiin sesuatu dari aku. Berisik kamu. Kamu tuh berubah banget ya sekarang. Kamu banyak nuntut dan egois. Kamu gak percayaan sama suami. Aku capek sama kamu. Gak pernah bisa bikin suami seneng. Aku mau tidur. Ada apa sebenarnya? Kenapa dia berubah banget ya? Kayaknya aku harus sholat tahajud. Biar Allah yang membuka semuanya. Neneng udah tidur belum ya? Kok aku kebayang-bayang dia terus? Baru kali ini lihat body cewek yang bener-bener sesuai sama imajinasiku. Kenapa baru sekarang sih kenal sama dia? Coba dari dulu. Halo Neng? Ya mas, kok belum bobo? Kepikiran Neng terus, jadi Mas gak bisa bobo. Duh, nakal ya? Emang mas lagi di mana sekarang? Mas lagi di kamar nih sendirian. Neng lagi di mana? Emang Ineh kemana mas? Kok mas sendirian di rumah? Neng juga udah dikontrakan kok mas? Jangan bobo dulu ya Neng. Temenin Mas ngobrol dulu. Neng pakai baju apa sekarang? Pakai baju seksi dong mas. Kalau sampai mas lihat sih, bisa-bisa ikan lele gumoh dengan sendirinya loh mas. Duh, Neng, kamu kok bikin Mas jadi makin gak bisa bobo aja sih? Jadi kemana-mana deh pikiran Mas. Kalau mas pakai baju apa? Mas gak pakai baju Neng? Neng boleh minta sesuatu gak mas? Boleh dong, Neng mau minta apapun, bakal Mas kasih. Neng pengen lihat foto mas yang itu. Om, makasih banyak ya udah ngajak aku jalan-jalan malam ini. Aku seneng banget deh.
Iya sama-sama. Makasih juga ya udah bikin darah muda Om jadi bangkit lagi. Sekarang, Om ngerasa muda lagi. Sebelum kenal kamu, tiap hari Om suntuk banget. Gak ada temen ngobrol, gak ada yang bisa diajak bercanda. Istri Om orangnya sensian, susah diajak ngobrol. Emang kalau sama aku gimana, Om? Kamu itu ceria, ngobrolnya selalu sambil senyum. Ngobrol apapun selalu nyambung. Terus sering ketawa bareng sama Om. Seandainya para cewek tahu, sifat yang kayak gitulah yang bisa bikin cowok jadi pengen nikahin. Sebenarnya banyak kok Om cewek yang ceria kayak aku. Cuma nasib kami kurang beruntung. Karena biasanya cowok baik-baik dan mapan, pengennya nikahin cewek pendiam. Karena katanya akan jauh lebih tenang. Gak matre dan istri gak akan mungkin cerewet. Padahal, mereka gak tahu aja kalau di pernikahan itu 90% isinya ngobrol dan ketawa bareng sama pasangan. Kalau dapetnya istri pendiam kan pasti jadi anyep, Om. Nah gara-gara itulah akhirnya cewek yang ceria kayak aku dapetnya cowok mokondo dan toksik. Tapi, Om dulu juga nikahin istri Om karena dia pendiam kan? Iya kamu benar. Kadang bagi cowok yang masih bujangan, kami menganggap calon istri yang baik itu yang pendiam. Nyatanya setelah rumah tangga, pria sukanya sama istri yang ceria dan enak diajak ngobrol. Kayak kamu gini. Makanya Om seneng banget bisa kenal kamu. Hidup Om sekarang jadi lebih berwarna. Kayaknya, aku harus bisa ngarahin dia buat jadiin aku istri mudanya. Aku gak mau kehilangan calon suami sejantan dan semapan ini. Lagian, dia juga kesepian kok. Karena istrinya gak bisa bahagiain dia. Jadi jangan salahin aku kalau aku jadi istri mudanya. Salah dia sendiri gak bisa jaga suaminya. Lo ada hubungan apa sama Om Bambang? Emang kenapa? Gak apa-apa sih. Gue ntar malam mau jalan sama dia. Terus? Emang dia bilang iya? Dia langsung mau tuh jalan sama gue. Kenapa? Kok lu kayak ngerasa aneh gitu? Lo gak marah kan? Kalau emang dia mau sih, ya bodoh amat gue mah. Lagian, emang kenapa harus marah? Kan dia suami orang? Jadi bebas dong kalau gue mau jalan sama dia. Udah. Jangan pada ngegas ah. Dia itu suami orang. Jadi bebas mau jalan sama siapapun. Di antara lu berdua gak ada hak buat marah. Cuma istrinya yang berhak marah. Gue sih santai aja. Gue tahu kok gimana hati Mas Bambang yang sebenarnya. Dia tadi sebahagia itu loh ngangkat telepon dari gue. Sampai kesenengan gitu mau jalan-jalan sama gue. Ngerasa sok cantik, padahal cantikan gue kemana-mana. Halo Om, Iya, Om lagi di mana? lagi di kantor. Kenapa? Entar malam, Om mau karaokean di sini kan? Belum tahu sih. Ada apa emang? Gak apa-apa Om, aku cuma lagi kangen aja sama Om. Soalnya udah lama Om gak minta aku buat nemenin karaoke lagi. Udah deket sama Elsie yang lain ya? Iya, ada Elsie yang udah bikin Om baper. Jadi susah kalau mau pindah ke lain hati. Kemistrinya gak dapet. Jadinya hambar. Emang Om yakin? Kalau dia cuma sama Om doang? Om polos banget deh, dia juga kan sama aja sama aku. Suka nemenin cowok lain juga kalau lagi gak ada Om. Iya kan? Apapun caranya, aku harus bisa ngambil hatinya lagi. Aku gak terima dia bisa lupa sama aku begitu aja. Apalagi sekarang dia lagi deketnya sama temenku sendiri. Sainganku di tempat kerja. Aku gak boleh kalah. Halo Neng? Iya halo Mas. Pagi-pagi kok udah telepon sih masnya aku? Iya nih, soalnya udah penasaran banget mau lihat kamu pakai baju merah yang kemarin. Pasti cantik banget. Ya ampun Mas, sepenasaran itu emangnya? Iya Nengnya aku. Tapi Mas, aku aja baru mau mandi nih, cuma pakai anduk doang. Duh, pagi-pagi udah mancing Mas aja sih kamu. Pakai bilang-bilang kalau sekarang pakai anduk doang. Kan pikiran Mas jadi kemana-mana. Ih Masnya aku, kok nakal sih? Entar aku jawariah kupingnya. Abisnya kamu duluan sih Neng. Nanti abis mandi, baru aku pakai baju yang merah deh. Entar aku fotoin buat Mas. Janji ya Neng? Iya janji Mas, asalkan? Asal apa Neng? Asal hari ini ajak aku makan lagi ya Mas. Siap Nengnya aku. Pokoknya hari ini kita puas-puasin deh jalan-jalan. Kemanapun Neng mau, kita gas aja. Begitu mudahnya kamu tunduk sama aku Mas? Tapi aku harus tetap tarik ulur perasaanmu. Biar kamu makin kangen dan pengen ketemu aku terus. Mulai sekarang, aku harus bener-bener tegas sama Inayah. Kalau gak, semua ini bakal kebongkar sama dia. Aku harus pakai trik manipulatif, biar dia percaya sama omonganku.
Sekarang aku ngerasa gak nyaman hidup berumah tangga tanpa cinta. Aku kira, setelah nikah cinta pasti akan langsung tumbuh. Ternyata pada prakteknya beda ya? Gak segampang itu. Sekarang baru kerasa. Ternyata ibu satu-satunya orang yang peduli perasaanku. Gak apa-apa mas kalau kamu mau tidur di luar lagi. Lebih baik, aku tidur di rumah ibuku malam ini. Nak, ada apa malam-malam gini ke rumah ibu? Kalian berantem lagi? Gak kok bu, aku cuma lagi kangen rumah kita bu. Kangen kamar masa kecil aku. Boleh kan bu? Boleh nak. Kamu udah makan belum? Kalau belum, ibu masakin sekarang ya. Kamu mau ibu masakin apa? Udah lama kan kamu gak makan masakan ibu? Pasti kangen kan? Udah nak, jangan nangis lagi, jangan cerita apapun sama ibu, soalnya itu akan bikin kamu jadi tambah sedih. Kita makan bareng aja, biar ibu masakin yang enak-enak buat kamu. Makasih banyak ya bu, udah ngertiin aku. Aku bener-bener bersyukur masih punya ibu. Aku jadi ngerasa tenang dan kuat jalanin hidup meskipun gak cerita apa-apa. Bisa ngeliat ibu dan denger suara ibu, udah langsung bikin hati aku tenang. Ibu akan selalu ada untuk kamu nak. Dalam hidup kita, jangan sedih berlebihan dan menangisi seseorang. Semua di dunia ini hanya titipan. Kalau menurut Allah itu bukan milik kita, maka akan diambil dari kita, akan dijauhkan dari kita. Kita harus lebih mencintai diri kita sendiri, bahagiakan diri kita sendiri, manjakan diri sendiri, jangan menunggu orang lain untuk membahagiakan kita. Karena kita gak bisa berekspektasi sama manusia nak. Makasih banyak bu. Aku akan berusaha mencoba menjalani hidup sesuai nasihat ibu. Meskipun nanti gagal, aku akan terus nyoba untuk bisa sesuai nasihat ibu. Karena jujur aja, sekarang ini, aku benar-benar gak bisa ngelakuin seperti nasihat ibu. Mungkin karena aku terlalu berlebihan sama manusia. Aku akan ngejalanin ini semua, sampai aku ngerasa capek. Abis itu, akan ku tinggal pergi jauh, tanpa jejak. Gini nih enaknya jadi cowok kaya di usia muda. Banyak cewek yang ngejar walaupun mereka tahu kalau aku udah ada istri. Nikmatnya terlahir jadi cowok tuh gini ya ternyata. Bisa selingkuh sana-sini, kalau ketahuan juga paling dimaafin. Mana rela istri ninggalin suami yang tajir. Bagi cewek tuh yang penting suaminya kaya raya. Jadi, mau suaminya tukang selingkuh pun gak akan jadi masalah. Untung gue kaya raya. Jadi walaupun udah nikah, gue bisa bebas selingkuh seumur hidup. Sekarang, mending gue jemput neneng di kontrakannya dulu lah. Gak sabar mau lihat dia pakai baju merah yang kemarin aku beliin. Pasti hot banget. Akhirnya sampai juga. Parkir di sini aja lah. Mas, kok bengong aja sih? Katanya tadi mau lihat aku pakai baju ini. Gimana penampilan aku, Mas? Mas bukan bengong, Neng. Tapi Mas terpesona. Mas terpana sama kecantikan kamu, Neng. Kamu bikin Mas gak inget apa-apa. Kecantikanmu mengalihkan dunia, Mas. Ih, Mas gombal banget deh. Paling bisa bikin aku berbunga-bunga. Ya udah yuk, Mas. Katanya mau ajak aku jalan-jalan. Pokoknya hari ini Mas persembahkan seluruh waktu Mas buat nemenin kamu kemanapun kamu mau. Mau belanja apapun, mau makan apapun, langsung Mas turuti. Emang udah seharusnya cowok seganteng dan setajir ini punya istri cantik dan seksi kayak aku. Kenapa harus cewek kayak Inayah sih yang bisa dapat suami seperfect ini? Aku jauh lebih layak. Sensasi deket-deket sama cewek seksi kayak gini, bener-bener bikin dak dikdukser. Aku sama Inayah malah kurang ser-seran. Bodinya gak seseksi neneng. Keseksiannya bikin jiwa kelelakianku menyembur-nyembur. Mas, kita ke Mall Tang City ya? Soalnya aku pengen beli tas kremes. Siap, Neng. Tapi abis beli tas dan makan di restoran, kita mampir ke hotel dulu ya. Soalnya Mas capek banget. Dari semalam belum tidur nih. Mikirin Neng terus. Tapi hotel bintang 5 ya, Mas? Soalnya aku gak mau kalau bukan hotel bintang 5. Iya, Neng. Pokoknya Neng aja deh yang nentuin hotelnya. Mas terima jadi aja. Udah pengen banget nih soalnya. Pengen ngapain, Mas? Pengen bobo, Neng. Oh, pengen bobo? Kirain pengen apa? Aku tahu kok Mas tujuan kamu yang sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Aku senang. Jadi nanti aku bisa nuntut untuk dinikahin sama kamu. Gak sabar deh mau mancing belut?
Akhirnya impianku ngosongin telur kesampean juga. Kita kosongin sampai tetes terakhir. Ya Allah, kok hatiku gelisah banget ya malam ini. Gak enak banget rasanya. Mas, kamu lagi di mana sih? Kok udah malam gini masih belum pulang? Biasanya, kamu udah di rumah jam 6 sore. Tapi, akhir-akhir ini, kamu meeting sampai malam terus.